Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ikra, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 1, jurusan ortotik prostetik. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang telah saya pelajari di dalam jurusan ortotik prostetik, yaitu mengenai pembelajaran tentang Introduction to PO. Mungkin teman-teman semua masih ada yang belum tahu atau belum mengerti apa itu ortotik prostetik. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu ortotik prostetik. Tolong disimak videonya sampai akhir ya guys. Ortotik prostetik adalah bidang medis yang berkaitan dengan desain, pembuatan, dan penggunaan perangkat ortotik dan prostetik untuk membantu memulihkan atau memperbaiki fungsi tubuh yang terganggu akibat cedera, cacat, atau kondisi medis lainnya. Ortotik adalah alat bantu yang digunakan untuk mendukung, meluruskan, atau mengoreksi bagian tubuh yang lemah, terdeformasi, atau tidak dapat berfungsi dengan baik. Contoh ortotik adalah penyangga lutut, sepatu ortopedi, atau brace pada pergelangan tangan. Sedangkan prostetik adalah alat pengganti bagian tubuh yang hilang atau terpotong, seperti kaki palsu, tangan palsu, atau alat bantu lainnya yang menggantikan bagian tubuh yang tidak ada. Di dalam pembelajaran Introduction to PO, kita mempelajari tentang perbedaan antara prostesis dan ortosis, prostetik dan ortotik, dan ortosis dan prostesis. Yang pertama ada prostesis dan ortosis, adalah dua jenis alat bantu medis yang digunakan untuk mendukung atau menggantikan fungsi tubuh yang hilang atau terganggu. Yang kedua ada prostetik dan ortotik, itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat alat-alat disabilitas. Yang ketiga itu adalah ortosis dan prostesis, orang-orang yang menyediakan layanan kesehatan yang prostesis dan ortosis untuk penyandang disabilitas. Di dalam jurusan ortotik prostetik, kita juga mempelajari banyak hal. Yang pertama itu, bagaimana cara kita melayani pasien. Yang kedua, bagaimana cara memasang alat disabilitas dengan benar kepada pasien. Yang ketiga, bagaimana cara kita melatih dan membantu pasien supaya pulih kembali. Dan yang terakhir atau yang keempat itu, bagaimana cara membuat alat prostesis dan ortosis. Selanjutnya, kita juga mempelajari apa yang dimaksud dengan anatomical position. Anatomical position adalah ketika manusia berdiri tegak dengan kedua kaki rapat, jari-jari kaki lurus ke depan, kedua lengan di sisi tubuh dengan telapak tangan menghadap ke depan, kepala tegak, dan mata memandang ke depan seperti pada gambar di samping ini. Di dalam anatomical position, kita juga mempelajari tentang body plans yang dibagi menjadi 3 aspek penting, yaitu yang pertama sagittal plans, yang kedua ada coronal plans, dan yang ketiga ada transversal plans. Sagittal plans adalah bagian tubuh sisi kiri dan kanan, sedangkan coronal plans adalah bagian tubuh sisi depan, belakang, dan yang terakhir transversal adalah bagian tubuh sisi atas dan bawah. Setelah mengetahui aspek penting di anatomical position, kita juga mempelajari tentang beberapa istilah medis yang berhubungan dengan prostetik dan ortotik. Yang pertama ada congenital atau bawaan dari lahir. Yang kedua ada diagnosis atau penentuan suatu penyakit kepada pasien. Yang ketiga ada prognosis atau prediksi tentang kemungkinan dari suatu kondisi medis atau suatu penyakit. Yang keempat ada ability atau kemampuan. Yang kelima ada disability atau kekurangan. Yang keenam ada pasif atau tidak bisa melakukan sebuah aktivitas. Yang ketujuh ada aktif atau bisa melakukan sebuah aktivitas. Yang kedelapan ada trauma atau kondisi medis psikologis yang terjadi ketika
seseorang mengalami peristiwa buruk. Setelah itu ada healing, yaitu proses penyembuhan, terus ada treatment atau terapi, dan juga ada anterior atau bagian depan anatomical position, posterior atau bagian belakang anatomical position, superior posisi lebih tinggi, dan inferior adalah posisi lebih rendah. Proksimal atau mendekati titik tengah tubuh, distal atau menjauhi titik tengah tubuh. Prostesis adalah alat yang berfungsi untuk menggantikan bagian tubuh yang hilang. Sedangkan ortosis adalah alat yang berfungsi untuk mendukung bagian tubuh. Di dalam jurusan ortotik prostetik, kita juga mempelajari tentang level-level amputation pada tubuh bagian bawah dan juga bagian atas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang amputation level tubuh bagian bawah. Yang pertama adalah hip disarticulation atau yang dimaksud dengan pinggul disarticulation. Dan juga ada transfemoral amputation, yaitu bagian paha, dan ada knee disarticulation atau disartikulasi bagian lutut. Ada juga seperti transtibial amputation atau bisa disebut dengan amputasi bagian bawah lutut. Dan yang terakhir ada foot amputation atau bisa dibilang amputasi di bagian kaki. Setelah mempelajari tentang lower limb amputation atau amputasi pada tubuh bagian bawah, kita akan mempelajari upper limb amputation atau amputasi tubuh bagian atas. Yang pertama ada four-quarter amputation, yang kedua ada transhumeral amputation, yang ketiga ada transradial amputation, yang keempat ada shoulder disarticulation, dan yang kelima atau yang terakhir ada wrist disarticulation. Setelah mengetahui level-level amputation pada tubuh bagian bawah dan atas, kita akan mempelajari nama-nama ortosis dan prostesis yang ada pada tubuh bagian bawah. Yang pertama ada foot orthosis atau FO. Yang kedua ada AFO atau ankle foot orthosis. Selanjutnya kita akan memasuki tentang pembelajaran mengenai upper limb prosthesis. Upper limb extremity memiliki dampak besar terhadap kehidupan fisik, sosial, dan emosional individu. Upper extremity dapat lebih parah dari lower limb amputation dalam banyak hal seperti secara kosmetik dan secara kehilangan ketangkasan seperti menggenggam, mencekram, dan lain-lain. Tujuan dari upper extremity adalah mengembalikan fungsi sebanyak mungkin dalam kasus amputation yang diderita oleh seorang pasien, mencegah deformitas postural seperti kyphosis, lordosis, skoliosis, dan memfasilitasi penyesuaian emosional. Penyebab terjadinya upper limb amputation adalah yang pertama karena trauma seperti kecelakaan atau luka bakar, yang kedua karena tumor, yang ketiga karena vascular insufficiency di mana darah berkumpul di kaki dan tidak mengalir dengan baik dan kembali ke jantung. Tujuan dibuat ortosis ada 3, yaitu yang pertama imobilasi, yaitu untuk menempatkan pada posisi anatomi atau posisi istirahat yang paling nyaman. Yang kedua ada mobilisasi, yaitu menggerakkan atau merenggangkan jaringan lunak atau sendi dan tentu untuk menciptakan perubahan. Yang ketiga ada pembatasan, yaitu untuk membatasi atau menghalangi aspek gerakan sendi. Alat ortosis untuk upper limb itu sangat banyak. Kita akan mengambil beberapa contoh yang ada di bagian tangan. Yaitu yang pertama ada wrist hand orthosis atau WHO. Yang kedua ada hand orthosis atau HO. Yang ketiga ada elbow orthosis atau EO, atau bisa juga disebut dengan SEWHO atau shoulder elbow wrist hand orthosis. Pembuatan upper limb orthosis dibagi menjadi 2,
yaitu yang pertama secara prefabricated atau sudah jadi dari pabrik dan itu mempunyai ukurannya tersendiri seperti X, XL, dan lain-lain. Dan yang kedua, custom made ulo atau upper limb orthosis seperti dengan namanya custom made upper limb orthosis. Kita harus mengecek ke pasiennya langsung dan kita akan membuatnya dari awal hingga menjadi nanti. Selanjutnya, kita akan mempelajari Introduction of Spinal Orthosis. Manusia memiliki permasalahan pada tulang belakang seperti pada gambar di samping ini. Ada lordosis, ada di bagian servikal, kiposis berada di torak, dan lordosis ada pada bagian lumbar. Fungsi dibuatnya spinal orthosis yang pertama adalah untuk memperbaiki dan membatasi perkembangan deformitas. Yang kedua, sebagai pengingat untuk memperbaiki postur tubuh. Dan yang ketiga, untuk membatasi gerakan secara regional atau segmental. Keuntungan menggunakan spinal orthosis itu yang pertama, sebagai dukungan tulang belakang melalui sistem 3 titik dan korset perut. Yang kedua, untuk memodifikasi kesejajaran rangka, misalnya pada kasus deformitas tulang belakang. Yang ketiga, sebagai pembatasan gerak, dapat membantu mengurangi rasa sakit dan memberikan stabilitas untuk mempercepat penyembuhan pada jaringan lunak yang cedera atau patah tulang. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang nama-nama yang ada pada spinal orthosis. Yang pertama ada sacroiliac atau SIO. Yang kedua ada lumbar sacral orthosis atau LSO. Yang ketiga ada thoracic lumbar sacral orthosis atau TLSO. Yang keempat ada cervical thoracic lumbar sacral orthosis atau CTLSO. Yang kelima ada cervical thoracic orthosis atau CTO. Yang keenam ada cervical orthosis atau CO. Sekarang kita akan mempelajari tentang peran PO dalam kardiovaskular. Mungkin di antara kalian masih ada yang belum tahu apa itu kardiovaskular. Jadi secara definisi, kardiovaskular mengacu pada kondisi jantung dan pembuluh darah. Termaksud kemampuannya untuk mengedarkan darah secara efektif ke seluruh tubuh. Kondisi masalah kardiovaskular secara umum yang pertama ada penyakit arteri perifer atau PAD. Yang kedua ada diabetes mellitus. Yang ketiga ada gagal jantung atau stroke. Dampak pada pasien yang memiliki penyakit kardiovaskular, yang pertama fungsi yang berkurang, yang kedua meningkatnya risiko amputasi, yang ketiga kualitas hidup yang menurun. Peran dalam rehabilitas dan peningkatan mobilitas. Yang pertama, desain dan pembuatan prostetik dan ortotik. PO menyediakan perangkat yang dibuat khusus untuk meningkatkan mobilitas dan menjaga komplikasi lanjut pada pasien dalam kondisi kardiovaskular. Yang kedua, untuk pasien amputasi. Memasang prostetik yang dapat untuk pasien yang telah menjalani amputasi tungkai bawah karena penyakit arteri perifer atau komplikasi diabetes. Yang ketiga, untuk pasien non-amputasi, meresponkan ortosis, semisalnya ortosis pergelangan kaki, atau bisa dibilang ankle foot ortosis, atau knee ankle foot ortosis, untuk menopang dan menyelaraskan ekstremitas bawah, mengurangi rasa sakit yang meningkatkan mobilitas. Selanjutnya, peran kolaboratif dalam tim multidisiplin. Yang pertama, memahami pentingnya kesehatan kardiovaskular, membimbing pasien dan keluarganya tentang hubungan antara kardiovaskular kesehatan dan kesehatan anggota tubuh, termaksud resiko PAD, diabetes, dan penyakit jantung. Yang kedua, modifikasi gaya hidup dan pengurangan resiko.
Pandu pasien tentang perubahan gaya hidup seperti berhenti merokok, pengelolaan berat badan, diet sehat, dan aktivitas fisik yang teratur untuk meningkatkan hasil kardiovaskular. Yang ketiga, penggunaan perangkat yang benar. Memberikan pelatihan tentang penggunaan dan pemeliharaan perangkat ortotik dan prostetik secara benar untuk mencegah komplikasi lebih lanjut yang meningkatkan mobilitas. Ya, mungkin cukup sekian informasi yang dapat saya berikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Ikra, pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.